Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya akan bagi ya. Di belakang saya ada mesin cuci ya. Mesin cuci yang kerusakannya bisa dikatakan 70% rusak ya. Karena apa? Setelah saya buka, kabel-kabelnya semua sudah putus karena kenakalan ya tikus lah biasa di dalam peralatan elektronik semacam mesin cuci. Apalagi kerusakan bisa diakibatkan karena nakalnya tikus yang menggigiti semua saluran atau kabel di dalam mesin cuci itu sendiri. Dan di sini pemula ya, buat pemula seperti saya, mohon maaf bukan menggurui, wajib bisa untuk mengembalikan kembali ke posisi pabrikannya rangkaian kelistrikan mesin cuci ini ya. Di belakang ada mesin cuci 2 tabung yang kerusakannya memang udah dibilang cukup lumayan, dan saya di sini berencana ingin merakit semua rangkaian kelistrikannya, yang dimana nanti saya lihatkan kondisi perkabelannya atau instalasi kelistrikan mesin cuci ini sendiri yang sudah betul-betul harus dikembalikan ke posisi awal sehingga harus mengganti semua kabel. Oke, buat pemula ataupun pengguna dimanapun berada, semoga video ini bermanfaat untuk bisa atau untuk mereparasi sebuah mesin mesin cuci seperti ini. Anda diwajibkan untuk menonton videonya sampai selesai, jangan sampai di skip karena bisa salah atau gagal paham ya, atau gagal fokus. Oke, simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat videonya. Siapkan peralatan ya sahabat, siapkan peralatan yang mungkin akan dapat digunakan untuk memperbaiki mesin cucinya. Dan sini saya sudah siapkan karena mesin cuci ini kemarin sudah dapat saya cek ya kerusakannya. Yang pertama, pengeringnya sudah mau ganti atau sudah rusak. Di sini sudah saya siapkan mesin pengering yang baru ya, seperti ini mesin pengering yang baru yang umum. Saya sudah siapkan beserta dengan kapasitornya. Kapasitornya menggunakan 5 mikrofarad ya, seperti ini. Mesin pengering yang baru saya sudah siapkan juga dengan kapasitornya, dan di sini juga karena kerusakannya selang pembuangan airnya juga tidak ada, saya sudah siapkan beserta ini. Kalau digunakan harus ya, kalau mesin pengering sudah rusak harus digunakan sealnya, dan kabel-kabel secukupnya saya sudah siapkan pula serta karet pembuangan ya. Nanti yang ukuran mana yang boleh terpasang saya juga udah siapkan. Oke, kita mulai pengecekan atau pembongkaran di mesin cucinya itu sendiri. Oke, singkirkan terlebih dahulu biar luas dalam pengerjaannya. Oke, pertama-tama kita coba bongkar bagian belakang. Kita coba lihatkan kondisi perkabelannya atau kelistrikannya. Di sini juga kabelnya, kabel AC inputnya sudah harus ganti ya, sudah tidak ada tuh, sudah terputus. Oke, karena di sini sudah kemarin saya buka, bisa dilihat perkabelannya sudah
100% tidak ada yang masuk ke timer ya, bagian atas. Inilah kerusakan parah karena tikus ya, gigitan tikus. Tuh. Kita lihatkan juga motornya. Motor pengering yang harus diganti, kondisi sudah berkarat memang ya. Sudah mengkhawatirkan. Dan mesin washingnya kemarin sudah saya cek manual, masih keadaan normal, bisa berputar, tetapi harus ada sedikit pelumasan karena ada serat, mungkin karena lama tidak dipergunakan. Oke, kita bongkar bagian atasnya untuk menyambung kembali kelistrikan agar sahabat pemula ataupun pengguna dapat memahami cara pengkabelan atau kelistrikan di mesin cuci ini. Di sini ada 2 buah timer untuk motor ya. Sini timer buat washing atau pencuci, dan di sini spin ya, timer spin buat pengering. Kita bongkar, kita rangkai ulang kelistrikannya dari mulai input AC. Oke, kita bongkar terlebih dahulu. Oke, seperti ini penampakan dalamannya. Sahabat, terlihat ya, kabel putus semua di sini. Tuh. Kita coba lepaskan switch dari pintu agar tidak mengganjal. Untuk membuka lebih jauh lagi, ini switch pintu oke. Kita rangkai sedemikian rupa di bagian atas terlebih dahulu. Oke. Sebelum memasang perkabelan, di sini ada pembuangan dan sini switch buat washing. Oke. Switch washing menggunakan kabel input 1 dan output 2 yang warna kuning ya. Nih, yang warna merah adalah sebuah input. Simple sahabat pemula kelistrikan dari mesin cuci ini. Oke, di sini switch pintu diputus ya, melalui timernya masuk ke timer dari pintu ya, dari switch pintu yang sebelah sini, berfungsi sebagai pemutus tegangan bila pintu dibuka. Oke, kita tinggal merangkainya dengan yang baru. Saya akan rencanakan memutus kabel sumber dari terdekat timernya ya, sama dengan yang ini, agar tidak menyambung di satu titik sini, nanti terlihat tidak enak. Makanya disambung di terdekat input spinnya atau timer spinnya dan timer washingnya. Oke, sangat simpel sekali kelistrikannya. Kita coba siapkan terlebih dahulu pengkabelannya. Oke sahabat, sekarang tinggal melakukan pemasangan kabel baru ya. Oke, soldernya sudah saya siapkan beserta tinolnya. Oke, sini kita ngomongin tentang saklar terlebih dahulu. Saklar, pemasangan saklar adalah pertama harus ada input.
dan kedua harus ada output sama ya, seperti saklar yang satunya untuk wasing, ini untuk spin. Perbedaannya, saklar timer buat spin adalah keluarannya satu, inputnya tetap satu sama. Kalau dengan yang spin atau ya spin, inputnya satu dan outputnya satu ya. Saklar dihubung seri dari sumber tegangan listrik PLN ya. Dan timer buat washing atau pencuci, input satu udah pasti, dan outputnya ada 2 buah. Yang warna kuning adalah output dari spin washing ya. Jadi 3 buah kabel, dan yang spin adalah 2 buah kabel. Saklar dihubung seri. Yang namanya saklar pasti dihubung seri dengan saklar seperti ini. Oke, pertama kita coba berikan dulu sumber tegangan pokoknya, yaitu sebagai inputnya. Oke, saya sudah siapkan kabel bagus ya, ini berukuran cukup buat sumber. Saya akan gunakan sumber satu karena dari PLN untuk menyalakan elektronik, 2 sumber ya, fasa dan massa ya, atau setrum dan netral. Oke, bersiapkan kabel warna merah, saya akan gunakan sebagai sumber tegangan input. Oke, di sini saya akan gunakan secukupnya, masuk ke lubang untuk ke bawah. Sebagai sumber main saklar ya. Oke, tidak kelihatan. Oke, kabel saya putus secukupnya ke bawah. Kita buat penyolderan dengan melepas solasi. Oke, saya akan ulang. Kita coba merangkai terlebih dahulu bagian input ya, sebagai sumber tegangannya. Sudah terlihat jelas input adalah warna merah di setiap saklar ya. Saya akan coba meminimal penggunaan kabel. Di sini dari bawaan pabriknya memang 2 kabel ya, masing-masing input dari bawah buat spin dan juga buat washing. Tuh warnanya sama. Namun di sini saya akan menggunakan 1 buah kabel dari bawah. Saya akan coba sambung langsung di sini sebagai sumber input. Lumayan, 1 jalur saya tidak gunakan karena penggunaan kebanyakan kabel. Oke, kita sambung sebagai input kedua saklar ya, seperti ini. Oke, input ke saklar sudah tersambung, dan untuk memperkuat saya akan menyoldernya.
Oke, cukup hanya mengikat bagian sambungan. Sudah masuk ya input masing-masing saklar spin dan saklar wasing, dimana kedua saklar ada sebagai output. Oke, di sini ada saklar switch ya, tuh saklar switch yang sini sebagai pemutus dari pintu. Oke, ini sumber output saklar timer masuk ke switch pintu ya. Sama juga ini saklar pemutus ya, tetapi melalui timer dulu ya, dan keluarannya di sini sebagai keluaran pintu, switch pintu menuju motor spin ya. Nih, pada dasarnya ini semua dihubung seri dari sumber tegangan dan dioperasikan, dikonekkan melalui spin beserta di seri melalui pintu ya. Bila pintu terbuka, motor spin memutus tegangan. Oke, ini masuk ke bawah. Saya akan bedakan kabelnya dengan yang warna biru. Oke, saya akan siapkan kabel ke bawah menuju motor ya, menuju motor dan kapasitor. Oke, karena sebagai output daripada disambung di sini, saya suka menyambung di dekat ya, supaya tidak terlihat ada sambungan ya, biar lebih rapih dilihat. Walaupun pengguna mungkin tidak akan melihat perangkaian kelistrikan, tetapi sebagai teknisi atau pemula yang suka oprek, kerapihan harus diutamakan. Oke, saya akan sambung ke sini ya, sebagai output sumber tegangan pintu menuju mesin spin. Oke, masukkan dulu, tutup daripada pengaman seperti ini. Tadi saya simpan. Oke, ini kita sambung, jadi tidak terlihat ada sambungan di kabel ya, di tengah-tengah. Lalu kita solder. Untuk mengikat ya, sama. Oke, sudah. Lalu rapikan kembali seperti biasa. Oke, sudah bisa ya. Lalu masukkan ke bawah ya, sebagai menuju motor, dan kita pasang di bagian bawah. Oke, cukup. Dan kita ke bawahin.
Oke, untuk menyalakan spin sudah siap ya, dari sumber spin timer melalui pintu sudah siap di bawah, dan sekarang tinggal pemasangan sumber output dari wasing ya, wasing menuju motor pencuci, yaitu dua buah kabel ya warna kuning. Oke, saya tidak menyambung di sini, saya akan sambung di dekat saklar, tapi harus dibuka terlebih dahulu biar memudahkan. Agar lebih rapi ya sahabat. Oke, seperti ini. Mengganti kabel ya. Kita putus, bedakan jarak. Ya. Dan saya akan gunakan juga kabel yang sama biru sebagai pengeluaran. Dua buah pengeluaran ya sahabat. Sekaligus saya akan menyambung kedua buah pengeluaran saklar wasing. Sini satu. Kenapa dua pengeluaran untuk wasing? Karena cara kerja mesin wasing atau mesin pencuci adalah dua arah putaran, kiri dan kanan. Otomatis pengeluarannya dua ya, tidak dengan seperti spin hanya satu arah putaran. Oke, sama kita solder. Lalu bisa kita kasih pelindung ya, 3 sambungan ya, hasilkan 3 sambungan. Kita coba kasih seal tape atau isolasi ya, isolasi. Oke, seperti ini. Satunya lagi sebagai sumber inputnya kita kasih pelindung.
satu input dari bawah ya, tidak masing-masing saklar inputnya dari bawah. Aslinya memang dari bawah 2 saluran input ke spin 1 dan ke wasing 1, namun di sini saya sambung di atas ya, menjadi 1 saluran dari bawah menuju 2 input saklar ya. Oke, sudah. Kita rapikan saja bagian wasing saklar. Oke, pasang lagi knopnya. Rangkaian kelistrikan bagian atas sudah siap ya, kita rapikan kembali. Oke, sekarang tinggal tutup dulu ya bagian atasnya. Jangan lupa output dari spin timer masuk ke input switch pintu ya. Oke, sudah rapi seperti ini ya. Input saya terangkan lagi agar sahabat lebih paham. Yang warna merah sebagai sumber input ke saklar ya, 1 buah, dan yang input wasing ya, 1 buah warna merah sama, saya gabung di atas dari bawah ya. Dan keluaran ini buat menyalakan spin motor atau pengering, dan yang 2 ini adalah sebagai pengeluaran wasing timer ke pencuci ya, mesin pencuci, 2 buah berbalik putaran. Oke, kita coba pasang lagi. Saya kira bagian atas perakitan kelistrikannya sudah bisa dilaksanakan, sudah beres. Nanti tinggal penyambungan dari bawah sumber. Oke, sudah terkunci, belum saya kasih baut. Nanti perakitan kelistrikan bagian atas diharapkan sahabat sudah bisa mengerti. Tinggal kita bongkar penggantian motor dinamo pengering ya, atau spinnya, karena memang sudah rusak. Saya akan coba bongkar terlebih dahulu bagian bawah. Kita bongkar tuntas. Kita lihat bagian dalaman mesin cuci untuk pemasangan motor pengering, dan sambil nanti pemasangan saluran kabel-kabelnya di bawah. Oke, saya akan bongkar terlebih dahulu. Oke, sangat kotor ya sahabat, tuh terlihat kotor sekali, banyak sampah ya. Motor pengering dan motor washing ya, atau buat pencuci. Oke, sampahnya saya akan coba bersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan pemasangan rangkaiannya. Sudah seperti ini tuh.
Oke, kita coba bersihkan terlebih dahulu untuk memasang motornya yang baru ya. Karena yang rusak ini adalah motor pengering. Ini saya sudah siapkan yang baru ya. Dan motor wasinya alhamdulillah kemarin saya cek manual masih normal. Oke, saya akan coba bersihkan terlebih dahulu. Nanti setelah pemasangan motor dan sudah bersih, saya akan coba rangkai kabel main switch ya. Ini ada 4 buah kabel dari atas. Yang satu yang merah warna kabel sumber ya. Yang ini belum saya potong. Keluaran wasing ya. Tuh. Ke atas. Wasing buat arah putaran motor kiri dan kanan atau pencucian kiri dan kanan. Dan yang satunya lagi adalah buat arah putaran atau menyalakan motor pengering atau spin. Oke, saya akan bongkar terlebih dahulu kotoran-kotoran, akan buang, akan saya bersihkan. Setelah siap pemasangan motornya, siap pemasangan kabelnya, sahabat boleh simak ya, wajib untuk menyimaknya sampai selesai agar dapat memahami cara kerja mesin cuci 2 tabung ya. Buat pemula wajib mengetahui atau wajib mengerti atau memahami perakitan kelistrikan semua rangkaian mesin cuci 2 tabung